Jadi sejak awal paket ini sudah gugur, cacat formal sejak awal. Maka kami melakukan upaya hukum itu, kami mohonkan kepada pengadilan untuk menyatakan batal penetapan tentang pemenang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua. Selamat datang di Rumah Kebudayaan Nusantara Antasari, Jakarta. Bersama kita Pak Rudi Kabunang, kuasa hukum Taken Raja Pono, Herman Hegi Raja Haba, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Saburai Jua. Bersama kita siang ini akan berdiskusi seputar polemik Bupati terpilih Saburai Jua, bagaimana solusi dan upaya hukum apa yang akan dilakukan. Bersama kita Pak Rudi, kita tahu bahwa akhir-akhir ini Saburai Jua menjadi pemberitaan yang cukup masif, terutama tentang terpilihnya Pak Orin, yang belakangan diketahui juga berkewarganegaraan ganda, yaitu WNI, dan juga berwarga negara asing, yaitu Amerika Serikat. Bagaimana menanggapi dan apa langkah yang akan dilakukan Pak Rudi selaku kuasa hukum? Ya. Peristiwa yang terjadi memang sangat berbeda ya, baru sekali terjadi di Indonesia, dan aturan-aturan yang mengatur tersebut tidak menyangkau. Jadi kami sedang berupaya untuk melakukan upaya hukum. Salah satunya adalah menggugat lewat petun di Kupang. Iya. Dan beberapa waktu kami sudah mendaftar. Jadi sehubungan dengan informasi dan barang bukti yang kami terima tentang kewarganegaraan Amerika Serikat, itulah yang menjadi dasar kami dalam melakukan upaya hukum tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang mengatur tentang bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan, dan lain-lain, atau memperolehkan kembali kewarganegaraan tersebut. Yang saya tekankan di sini adalah bagaimana seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya. Di sini dasarnya. Satu adalah bagaimana orang tersebut memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, maka otomatis kewarganegaraan Indonesianya gugur. Atau orang tersebut tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan tersebut, maka itu pun syarat gugurnya warga negara Indonesia. Atau seseorang itu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor yang ada pada dirinya, maka otomatis kewarganegaraan Indonesia itu gugur. Apa hubungan dengan perkara ini? Apa hubungan dengan pilkada Kabupaten Saburai Jua? Kembali kita melihat bahwa di dalam pencalonan bakal calon seseorang mengikuti pilkada, ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mengatur tentang dalam undang-undang tentang pilkada, syaratnya adalah warga negara Indonesia. Dalam aturan juga undang-undang yang mengatur tentang KPU, di situ diatur juga bahwa syarat formal seorang yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon dalam pilkada, syarat pertama adalah warga negara Indonesia dengan bukti harus memiliki KTP Indonesia. Nah, bagaimana dengan perkara ini? Saudara Orin ini dalam pencalonan paket mereka mencalonkan diri dalam pilkada Saburai Jua menggunakan syarat formal KTP atau data diri berdasarkan KTP Indonesia, domisilinya di Kupang. Maka secara langsung bahwa sejak awal, karena ini pergunakan sebagai syarat formal dalam persyaratan bakal calon dan dinyatakan lewat ketetapan mereka dinyatakan calon, ini sudah batal dihukum sejak awal. Karena mereka menggunakan syarat formal ini yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatakan gugurnya kewarganegaraan Indonesia karena calon ini telah menerima kewarganegaraan dari negara lain, buktinya paspor dan pengakuan dari kedubes Amerika Serikat. Jadi sejak awal paket ini sudah gugur, cacat formal sejak awal. Maka kami melakukan upaya hukum itu, kami mohonkan kepada pengadilan untuk menyatakan
batal penetapan tentang pemenang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Rejua, dan kami minta agar termohon dalam KPU untuk mencabut penetapan tersebut serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan pilkada ulang. Anda mengatakan pilkada ulang sebagai konsekuensi dari proses dari awal adalah cacat hukum. Ya. Apakah sudah dipertimbangkan dan hal-hal seperti apa misalnya manakala ke depan mungkin juga punya himbauan ada diskresi, andaikan misalnya Kemendagri ataupun pihak-pihak terkait yang terkait yang punya pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan ini, kalau saja misalnya dilantik, apa langkah ke depan? Yang sementara kami lakukan adalah kami memohon, awal ini langkah pertama kami mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan termohon untuk melakukan pemilu kada ulang. Itu pertama. Kalaupun itu tidak terpenuhi, ada dalam pemikiran kami, karena kita mencari hukum dalam perkara ini. Kami sudah terpikir mau mengadukan ke Bawaslu atau ke KPU, tapi proses pilkada ini sudah selesai, sudah final. Kita mau mengadukan upaya hukum ke DKPP, saya rasa kurang maksimal juga. Mereka paling juga rekomendasi masalah kode etik, apalagi Bawaslu juga pasti rekomendasi hal-hal yang juga menyarankan kepada KPU untuk melaksanakan, kurang maksimal juga. Kalau kepada lembaga MK, memang dia punya kewenangan terhadap sengketa pilkada, tetapi masa waktu sudah terlewati. Jadi kalau memang hal itu tidak bisa dipenuhi, kami memikir bahwa ada lebih baiknya KPU dalam hal ini yang menerbitkan surat penetapan tentang pemenang pilkada itu, dia menarik kembali penetapan tersebut yang sudah diserahkan kepada Kemendagri, menarik kembali dan mengeluarkan penetapan untuk membatalkan, dan penetapan berikutnya untuk diserahkan pilkada ulang dengan 2 paket, karena paket pemenang ini sudah cacat sejak awal. Baik, terima kasih bersama Pak Rudi Kabunang yang telah bersama kita membahas topik polemik Bupati terpilih Sabu Rajua. Tentunya pandangan ini menjadi aspirasi dari pihak penggugat, dan kita tentu berharap kepada Kemendagri ataupun penyelenggara pemilu untuk meresponnya berdasarkan hukum yang berlaku dan tentunya membawa maslahat, manfaat bagi stabilitas masyarakat khususnya di Sabu Rajua. Dan kita bertemu kembali dalam diskusi topik berikutnya di Rumah Kebudayaan Nusantara Antasari, Jakarta. Saya Freddy Batari mengucapkan terima kasih.